Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi dari kelas BG2A dengan NIM 1053511011522. Di sini saya akan membahas tentang materi ilmu sosial budaya dasar yang diampu oleh dosen Bapak Syarifuddin SPD NPD. Pertama-tama, apa itu ilmu sosial budaya dasar? Ilmu sosial budaya dasar merupakan cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek masyarakat dan budaya manusia. Ini mencakup pemahaman tentang perilaku sosial, interaksi manusia, struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Apa-apa saja yang akan dibahas di dalamnya? Pertama, ada manusia dan kebudayaan. Kedua, manusia dan peradaban. Ketiga, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keempat, manusia, nilai dan moral. Kelima, manusia, hukum dan keteraturan. Keenam, manusia, keberagaman dan kesederajatan. Ketujuh, manusia, sains, teknologi dan seni. Kedelapan, manusia dan lingkungan. Manusia dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Dan kita bisa memilih perbuatan mana yang baik dan buruk untuk diri kita sendiri. Kebudayaan adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan pengetahuan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok manusia. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sistem sosial, ekonomi, politik, seni, agama, dan teknologi. Manusia dan peradaban. Peradaban ada karena terlahir dari pertumbuhan dan perkembangan melalui manusia, yang tentu sebagai penegak suatu kehidupan, karena pada hakikatnya manusia ada untuk mengisi kehidupan, menciptakan suatu perubahan, dan melahirkan sebuah peradaban. Manusia sebagai makhluk yang beradab berarti di dalam dirinya terdapat potensi untuk melakukan perbuatan yang sopan, berakhlak, serta budi pekerti yang luhur. Manusia yang memiliki adab adalah mereka yang menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang saling berinteraksi. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada manusia, nilai, dan moral. Nilai adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh seorang individu atau masyarakat. Nilai bisa berupa ideologi politik, agama, atau prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh individu atau kelompok tertentu. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi individu yang mengambil keputusan dan bertindak. Selanjutnya, moral. Moral adalah seperangkat atau aturan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan individu dan masyarakat lainnya. Moral memberikan panduan etika tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam hubungan antar manusia. Selanjutnya ada manusia, hukum, dan keteraturan. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Keteraturan sosial adalah realitas yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang secara absolut mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tercipta tertib sosial dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat yang aman, damai, saling menghormati, dan mengedepankan gotong royong. Manusia, keragaman, dan kesederajatan. Keragaman merupakan sebagian variasi namun menunjukkan adanya persamaan. Keragaman menyangkut aspek yang sangat luas dan dapat
terjadi pada tingkat individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Kesederajatan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dalam satu tingkatan hierarki. Selanjutnya ada manusia, sains, teknologi, dan seni. Sains adalah suatu metode untuk mempelajari dunia di sekitar kita menggunakan observasi, penelitian, dan eksperimen. Teknologi adalah aplikasi pengetahuan ilmiah untuk merancang, membuat, dan menggunakan alat seperti mesin, sistem, dan benda-benda lainnya yang berguna bagi manusia. Seni adalah manifestasi ekspresi kreatif manusia yang melibatkan keindahan, emosi, dan ide-ide yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti tulisan, patung, musik, tari, sastra, teater, dan lain-lainnya. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat kompleks dan saling tergantung satu sama lain. Manusia adalah bagian dari lingkungan alam dan sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, aktivitas manusia juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Manusia mempengaruhi lingkungan melalui kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, dan pembangunan infrastruktur. Aktivitas ini seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya alam, penggunaan energi, dan produksi limbah. Baik, sekian dari pembahasan tentang ilmu sosial budaya dasar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.